Dipecat dari perusahaan gara-gara orang tua meninggal. Welcome to teman jalan. Buat nemenin kalian di jalan. MIDS Episode favorit aku. Karena udah mecat orang yang orang tuanya meninggal. Oh lololololololol. Astagfirullahaladzim. Gimana menurutmu? Tergantung performance ya, menurutku enggak sih. Enggak ya, enggak esol ya. Enggak esol. Aku adalah seorang wakil presiden di kantor penjualan software. Dan salah satu perwakilan sales developer kami, orang tuanya tuh meninggal di awal April. Sayangnya, mereka terlibat kecelakaan mobil dan keduanya kehilangan nyawa mereka. Sekarang, karyawan tersebut adalah seorang pria usia 22 tahun dan udah kerja sama kami selama sekitar 10 bulan. Berarti dari 21 ya. Dia adalah seorang karyawan yang hebat dan kami sedang mempertimbangkan tentang promosi buat dia 6 bulan ke depan. Pekerjaannya itu pekerjaan dengan gaji yang tinggi untuk ukuran seorang lulusan baru ya, sekitar 90.000 dolar. Gede. Dengan komisi dan gaji pokok tuh kurang lebih berapa rupiah? 1 miliar 1,35 Per tahun ya. Iya. Berarti 100 jutaan lah per bulannya. Iya. Jadi kami berekspektasi banyak dari posisi ini. Karena kejadian itu, kami ngebolehin dia buat ngambil cuti selama sebulan dan dia kembali bekerja beberapa minggu yang lalu. Dan sayangnya kinerjanya sangat berkurang. Dia sangat tidak punya motivasi, nggak pernah ngubungin pelanggan, dan udah cukup dilihat dari 2-3 minggu setelah dia kembali bekerja. Seluruh tim manajemen kami udah memperhatiin hal ini dan kami memutuskan buat mecat dia. Karena kami ngerasa dia kayaknya membutuhkan entah berbulan-bulan atau bertahun-tahun untuk bisa produktif lagi. Dan sayangnya kami nggak bisa nunggu selama itu. Kami manggil dia di pertemuan Jumat sore dan ngasih tahu kabar buruk ini. Dia tuh kelihatan tenang, tapi juga nggak sopan gitu loh, agak kasar tentang hal ini. Dia ngeluapin kemarahannya ke kami sambil berdiri, terus pergi ke mejanya buat ngambil beberapa barangnya dan pergi. Menurutku tuh sangat-sangat nggak profesional dan luar biasa nggak sopan. Aku pun nyeritain ini semua ke pacarku dan dia bilang kalau aku dan tim manajemen adalah sekelompok orang brengsek dan bajingan yang nggak punya hati. Jadi, am I really the asshole? Aku mikirnya kayak gini kan, ini kan it's just a number kayak gitu kan. Sorry kita pecat kamu karena ini ya cuman angka doang, kamu nggak bring numbers gitu kan. Ya udah bye bye misalnya kayak gitu. Kecuali kamu tinggal di negara-negara maju kayak Jerman atau apa, kamu kan bisa dapat unpaid leave gitu kan untuk sementara gitu sampai kamu tuh bisa sembuh dari depresi kehilangan kedua orang tua. Tapi di satu sisi aku ngerasanya kayak orang ini tuh aneh banget. Dia malah ngerasa si anak itu nggak sopan waktu dipecat marah-marah. Tapi menurutku anak itu dianggapnya kayak gitu nggak sopan karena anak itu tuh masih kecil, masih 22. Orang semua dipecat pasti marah-marah lah. Ya logis ya. Iya. Ya maksud makasih. Atau malah kayak, oh iya saya sadar emang saya nggak ini ya, ya udah nggak apa-apa saya dipecat. Masa kayak gitu. Apalagi ini orang masih grieving ya. Iya. Tapi menurutmu gimana, dia asshole nggak? Untuk mecatnya enggak. Tapi untuk complaining, judgementnya dia tentang anak ini kayak gini, itu asshole ya. Asshole. Update, aku tahu kalau aku ngeselin. Dan aku udah ngubungin dia buat buat nyari tahu gimana keadaannya. Dia tinggal bareng sama pacarnya dan pacarnya tuh sekarang udah banyak nge-support lah. Aku nawarin buat ngubungin temanku kepala HRD. Entar kapan lah kalau dia udah siap dan dia mau. Nanti kalau dia udah siap dia bakal ngontak. Kenapa gak dari awal kayak gini aja ya? Dibilangin kayak kita lihat di sini kamu masih belum bisa optimal. Mungkin kamu butuh waktu lebih panjang untuk ini misalnya apa, atau terus ditawarin untuk ke psikiater atau ke psikolog siapa misalnya. Kalau emang si anak kalau ini mau unpaid leave, kita bisa kasih kamu unpaid leave misalnya. Kayak kamu cuti tapi nggak digaji misalnya kayak gitu ya. Dan kamu boleh ambil berapapun bulan yang kamu mau misalnya kayak gitu kan. Problemnya di Amerika tuh nggak mau loh orang-orang ngasih unpaid leave itu. Lalu kan tinggal nggak bayar doang kan. Iya nggak bayar. Cuman nggak enaknya sih bagian ini kalau anak ini ada kenapa-napa kan asuransi tetap bayar kan kantor. Oh gitu. Tiap bulan kantor tetap kebayar asuransi dan macam-macam tunjangan-tunjangan. Ini ada komentar. You are the asshole karena udah mecat dia tanpa terlebih dahulu ngikutin langkah-langkah
buat jelasin masalahnya ke dia dan gak ngasih kesempatan buat dia untuk memperbaiki. Dia kan baru kembali kerja selama 2-3 minggu. Ini tuh bukan tentang gak punya hati, tapi ini tentang buat keputusan bisnis yang bodoh buat kamu gitu dan ya. dia. Gue juga belajar kayak gini nih. Terus? Jauh lebih pintar untuk kerja sama dia, ngebantu dia untuk bikin dia kembali ke jalurnya lagi setelah sempat menghadapi rintangan sementara kayak gini, daripada malah neken tombol untuk ngeluarin dia dan kamu harus nyari lagi, mulai lagi nyari orang yang baru. Bodoh. Tapi di satu sisi aku percaya loh, karena orang ini baru dinaikin jadi 90.000. Kayak gitu kan. Berarti perusahaan ini percaya kalau anak ini bakal bring number gitu. Paling enggak berarti kan 4 kali atau 5 kali dari 90.000 itu kan, kalau orang kayak Ya gitu. maksudnya kenapa nggak diturunin lagi aja kalau kayak gitu? Iya, satu kayak Ini gitu. kan ceritanya dia belum dinaikkan gitu. dinaikkan, Jadi nah. maksudnya ya nggak usah expect lebih lagi ke anak ini, kan dia kan masih baru sih, masih 3 minggu masuk gitu loh. Masalahnya aku Paling ngerasanya nggak kayak didampingi ke psikolog dulu kalau kayak gitu. kalau beneran semahal itu loh, anak itu 100 juta Iya, per bener. bulan gitu loh. Berarti dia bisa ngasilin berapa? Iya, ya harus diinvest lah anak ini untuk disehatin lagi. Nah bener ya nggak sih? Bener. Berarti sebenarnya dia ini kan anak yang sangat high quality gitu Iya, kan. high quality. Tapi kok malah segampang itu mecatnya gitu ya. Heeh. Bodoh juga ya perusahaannya Bodoh ya. juga. Iya benar-benar, ini bukan masalah kamu asshole atau enggak, tapi apakah kamu a good vice president kayak gitu. Kalau sampai kamu malah menyia-nyiakan anak ini hanya karena dia lagi ngalamin trauma gitu. Heeh. Yang semua orang bisa ngalamin kayak gitu kan. Yang mungkin pegawai barunya nanti malah bakal ngalamin juga. Iya. Mungkin lebih remeh-temeh daripada orang tua, misalnya anjing atau kucing kayak gitu kan. Ya tetap aja pasti devastation kan, itu tetap aja yang datang. Lucu aja sih emang kalau dilihat dari sisi bisnis Iya, dari benar, orang ini jelasin itu, dan aku ngerasanya kayak ini menarik kalau Logis dia sih jelasin kayak gitu. sebenarnya. Iya. Walau emang bener sih yang namanya grieving itu bakal lama banget, tapi itu cuma kalau nggak ditangani. Sebenarnya kalau perusahaannya mau menangani dengan ngasih konsultasi ke psikolog yang ditunjuk sama perusahaan, Apalagi gitu. misalnya ada punya psikolog perusahaan gitu Nah, kan. bener kan? Karena meninggal itu kan udah pasti nggak sih? Iya pasti Atau, bikin trauma lah, apalagi dua-duanya. atau iya penyakit-penyakit kayak gini kan udah pasti dialamin Sama semua pegawai, jadi pastinya punya gitu kan. Heeh. Tapi biasanya sih kalau startup nggak tahu deh. Mungkin harus gabungan ya, kayak 15 startup gitu punya satu psikolog. Atau ya walaupun nggak yang harus punya psikolog sih, yang penting dia di refer ke psikolog. Aha. Apalagi dengan gaji dia segitu ya pasti bisa kan bayar sebenarnya. Oke, jadi kesimpulannya dari sisi seorang manusia ke manusia lain sih sebenarnya dia nggak salah ya di bagian mecatnya kalau Iya. dari sisi manusia ke manusia. Tapi kalau dilihat dari sisi bisnis, dari seorang pemilik perusahaan sama pegawai, dia tuh salah banget karena terlalu gampang lepas pegawai yang mana tuh sebenarnya nyari anak yang sepotensial itu belum tentu bisa lagi. Terus dari sisi orang yang memperlakukan orang lain, di bagian dia menilai tentang rootnya si anak ini, Iya, heeh. itu yang salah sih. Kalau malah problemnya tuh dipecatnya tuh nggak salah dari sisi manusianya, Iya. tapi judgementnya dia yang salah. Kalau misalnya cuma bilang kayak kamu nggak bisa bawa angka misalnya kayak gitu kan, terus pecat kan oke-oke aja gitu kan. Terus orang itu marah ya wajar lah marah gitu kan. Tapi ini dia tuh marah. Ih, kok marah-marah sih gitu. Ya jelas lah. Kayaknya sih ini perusahaannya ngerasa mereka tuh udah baik loh ngasih waktu sebulan buat grieving. Kok ternyata pas masuk tetap Berapa lama Cim kamu grieving? jelek ya. Aku sih lebih dari setahun kayaknya. Karena itu kan aku nggak ditangani kan. harusnya anak ini secara selama 1 bulan kemarin dikasih waktu grieving itu sambil diwajibkan ketemu sama konselor seminggu sekali, harusnya wajib ketemu sama psikolog gitu ya, untuk masukan lah buat teman-teman mungkin yang jadi pemilik perusahaan. Oke, I think that's all for today. See you tomorrow. Bye-bye. Bye-bye.